Melanjutkan cerita Shin dan Raja Ace kemarin setelah memenangkan perang melawan negara Wei, di film ketiga, kisah akan masih berfokus kepada Shin yang telah dilatih oleh Jenderal Besar Oki selama 6 bulan terakhir, di mana dia ditugaskan untuk memulihkan tatanan di sebuah wilayah di luar 7 negara di daratan Tiongkok yang terkenal akan wilayahnya yang sangat keras. Shin mengambil peran dengan mendukung salah satu suku yang paling lemah, di mana dia kemudian berhasil membantu suku tersebut untuk memenangkan perang di wilayah itu. Beberapa bulan berlalu setelah pertempuran dengan negara Wei, tepat saat Jenderal Agumon dan para pasukannya dikirim untuk melakukan ekspansi, di perbatasan yang lain mereka kembali diserang oleh negara tetangga mereka yang lain, yaitu negara Zhou. Jadi 16 tahun yang lalu saat salah satu dari 6 jenderal besar negara Qin memenangkan perang melawan negara Zhou, alih-alih mengampuni pasukan mereka yang telah menyerah, jenderal tersebut justru membantai semua pasukan negara Zhou entah apa alasannya, dan sekarang mendengar sedang terjadi perpecahan di dalam negara Qin, mereka berniat untuk menuntut balas. Karena serangan itu bisa dibilang sangat mendadak dan tidak mungkin memanggil pasukan Jenderal Agumon, Raja Ace terpaksa memanggil Menteri Ryo Fui dan orang-orang kepercayaannya untuk membantunya mengatasi serangan negara Zhou. Walaupun dia tahu kalau hal itu akan membuatnya berhutang budi, dan itu bukanlah hal yang bagus berhutang budi kepada orang seperti Ryo Fui. Di sini, Menteri Ryo Fui lalu menyarankan agar mereka segera membentuk pasukan darurat dan meminta Raja Ace menunjuk Mobu sebagai panglima perang dan memimpin pasukan negara Jin di medan pertempuran. Namun di sisi lain, Sobun Kun justru menilai hal itu kurang efisien karena menurutnya keahlian Mobu adalah untuk full menyerang, atau dengan kata lain dia adalah jenderal dengan spesialis menginvasi wilayah musuh. Sementara kondisi peperangan kali ini menuntut mereka untuk bisa menyerang sekaligus bertahan. Sobun Kun mengatakan kalau hanya ada satu orang yang mampu melakukan hal itu, namun masalahnya saat ini beliau sedang mengistirahatkan diri dari peperangan dan orang tersebut tidak lain adalah Jenderal Besar Oki. Ternyata sebelumnya Sohei Kun yang sudah paham situasi tersebut langsung berinisiatif menghubungi Jenderal Oki untuk memintanya turun gunung dan memimpin pertempuran melawan negara Zhou. Namun karena saat itu beliau tidak menjawab, maka sebagai alternatif, Sohei Kun membawa Mobu sebagai rencana cadangan kalau-kalau Jenderal Oki memang benar-benar sudah tidak tertarik lagi untuk turun ke medan perang. Di luar perkiraan mereka, Jenderal Oki ternyata bersedia untuk menjadi panglima perang dan mendatangi Aula Raja untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Walaupun hal itu sedikit membuat Mobu jadi agak kesal karena dia hanya dijadikan sebagai komandan batalion untuk memperkuat pasukan Jenderal Oki di lapangan. Di sini, Jenderal Oki lalu meminta semua orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar karena dia ingin bicara empat mata dengan Raja Ace. Dia berkata jika memang negara Qin membutuhkannya untuk kembali memimpin di medan perang, maka permintaan tersebut harus datang langsung dari sang raja. Dan seketika itu juga, semua orang pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Ternyata tujuan Jenderal Oki di sini adalah ingin memastikan kembali motivasi dan alasan dari Raja Ace yang sebelumnya mengakui ingin menyatukan seluruh wilayah di daratan utama, yang kemudian dijawab oleh Raja Ace dengan enteng, yaitu untuk menepati janjinya kepada seseorang. Sedikit sejarah mengenai Raja Ace, di mana dulu saat kakeknya menjabat sebagai raja yang sangat hebat dengan memimpin 6 jenderal besar termasuk Oki, sempat terjadi gencatan senjata antara negara Qin dan Zhou, di mana ayahnya Ace ditahan di negara Zhou sebagai jaminan. Di masa-masa penahanan di negara Zhou itulah Ace lahir dan tumbuh bersama sang ayah, sampai pada suatu saat ayahnya diselamatkan oleh Ryo Fui dan sayangnya hanya ayahnya sendiri yang berhasil dijemput, sementara Ace harus tinggal dan bertahan seorang diri di negara tersebut.
Selama bertahun-tahun, Ace tumbuh besar dengan hidup luntang-luntung sebagai musuh dari semua orang dan dibully habis-habisan oleh warga di sana, hingga pada suatu hari muncul seorang pedagang pasar gelap bernama Shika yang menyelamatkannya dan kemudian memberinya tempat untuk berlindung. 初めて人に救われた。 Singkat cerita, setelah bertahun-tahun terlantar di negara musuh, sang kakek, raja dari negara jin, tiba-tiba meninggal di mana ayahnya ditunjuk sebagai raja yang baru, dan itu artinya kini Ace menjadi putra mahkota di mana akhirnya negara jin mengirim seorang mata-mata untuk membawanya kembali. お迎えに上がったのです。この仕事、聖様を真へお届けします。 Disinilah Shika lalu memutuskan untuk membantu Ace kembali ke negaranya dengan memanfaatkan skill penyelundupannya, di mana awalnya Shika dapat mengelabui semua penjagaan dengan menyogok mereka. Namun di penjagaan terakhir, seorang penjaga tiba-tiba memanah box tempat Ace bersembunyi hanya karena iseng yang mana panah tersebut melukai tangan Ace. Walaupun begitu, Ace masih tetap tenang tanpa ekspresi sama sekali. Namun bukan tanpa alasan, karena ternyata setelah ditinggal oleh ayahnya dan semua penderitaan yang didapatkan selama hidupnya membuatnya tidak bisa lagi merasakan rasa sakit dan emosi maupun empati. Intinya dia sudah mati rasa dan oleh karena itulah dia tidak akan bisa menjadi raja yang baik. Sayangnya saat itu juga pasukan negara Zhao menyadari pelarian Ace di mana mereka mengirim pasukan untuk mengejarnya, dan hal itu membuat rencana Ace tidak berjalan lancar karena Shika dan yang lainnya harus mengorbankan nyawa mereka demi membawa Ace melewati perbatasan hingga akhirnya dia bertemu dengan pasukan Shobun Kun dari negara Jin. Di saat-saat terakhir Shika itulah dia meminta Ace berjanji untuk menjadi raja yang hebat suatu saat nanti. Dan disinilah untuk pertama kalinya dia merasakan kembali rasa sedih dan menangis setelah sekian lama, dan dari sini dia berniat untuk menyudahi peperangan antara 7 negara tersebut dan menyatukannya menjadi sebuah negara besar. それが最初の約束だ。 Setelah mendengar langsung alasan dan tekad dari Raja Ace, Jenderal Ogi lalu memerintahkan Shin yang dari tadi ngumpet dan mendengarkan semua percakapan mereka untuk memanggil semua orang kembali ke ruangan. Dengan begitu, Jenderal Ogi yang selama ini memilih untuk rehat dari medan pertempuran pun kini secara resmi aktif kembali dan ditunjuk sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan mengambil kembali wilayah mereka. Tidak hanya itu, Shin yang saat ini menjadi muridnya juga ditunjuk menjadi komandan unit berkekuatan 100 orang, lumayan. Tapi mereka justru mempunyai tugas khusus dan berada langsung di bawah Jenderal Ogi. Di sini Shin juga kembali memanggil Kyokai ke dalam unitnya tersebut. Malam harinya sebelum penyerangan, Shin menyempatkan diri untuk berlatih bersama Kyokai, walaupun kalau Baiwan, Shin masih kalah melawannya yang notabene memang berasal dari klan pembunuh, sehingga muncullah pertanyaan dari mana kekuatan Kyokai berasal. Kyokai lalu menjelaskan kalau klannya mempunyai ritual yaitu tarian untuk berkomunikasi dengan para dewa yang kemudian diwariskan secara turun-temurun yang bernama tarian pedang, yang mana membuat pemakainya kerasukan dan akan bergerak dengan sendirinya alias senjatil. Namun menurut Kyokai, bukan hanya klannya yang mempunyai kekuatan sejenis, karena ada beberapa ahli bela diri lain yang juga mampu melakukan hal itu walaupun tanpa mereka sadari. Dari sekian banyak orang dengan kemampuan tersebut, yang paling mengerikan adalah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai titisan dewa dan mereka dikenal dengan julukan Bushin alias dewa perang. Bushin to yobu. Setelah melakukan beberapa persiapan, keesokan harinya, armada perang negara Jin yang dipimpin oleh Jenderal Besar Ogi lalu mulai OTW ke medan pertempuran, di mana setelah sekian lama, mereka akhirnya berhadapan kembali dengan armada perang dari negara Zhou. Zengun, Zenshi.
Saat itu armada perang Zou dipimpin oleh 3 orang komandan batalion yaitu Choso, Mangoku, dan Fuki yang juga berperan sebagai ahli strategi pasukan mereka. Sementara pasukan negara Jin dipimpin oleh Jenderal Besar Oki dengan membawai 3 pasukan besar lain yaitu pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari para tentara elit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, lalu pasukan Ryofui yang dipimpin oleh Mobu, dan pasukan utama negara Jin yang mana unit Shin juga termasuk di dalamnya. さあ前線じゃねえのかよ。 Serangan gelombang pertama dilakukan oleh Mobu dan pasukannya yang langsung menyerang pasukan tengah musuh, di mana kekuatannya pun sampai terdengar hingga kejauhan. Lalu disusul dengan pasukan elit di sebelah kiri yang melakukan serangan dari arah samping, sementara pasukan Zou terlihat masih menahan serangan tersebut di mana mereka membalas dengan mengerahkan pasukan dari sisi kanan yang dipimpin oleh Komandan Mangoku. Anehnya, walaupun secara jumlah pasukan Zou sedikit lebih banyak dari pasukan Jin, namun Jenderal Oki tetap menyerbu secara terang-terangan dari arah depan dan ternyata disinilah peran unit Shin yang hanya terdiri dari 100 orang prajurit petani. Dengan memanfaatkan kecilnya unit mereka yang tidak terlajak, terinspirasi dari perang melawan negara Wei kemarin, Oki memberikan misi kepada mereka untuk melakukan serangan langsung dan menyingkirkan otak dari pasukan musuh yang tidak lain adalah Komandan Fuki. 軍師並みの戦術眼を持つ頭脳派。 みたいな存在となります。 Diceritakan kalau dia sangat ahli dalam analisis peperangan sehingga semakin lama peperangan itu berlangsung, dia akan semakin mempelajari banyak hal yang artinya pasukan mereka akan semakin kuat. Minusnya, tentu saja dia dilindungi oleh pasukan terhebat dari negara Zou. Namun di sisi lain, hal itu juga membuatnya cukup arogan dan untuk itu, Oki sengaja menyuruh 100 orang infanteri petani agar Fuki meremehkan mereka. 不可能です。いくらなんでもそれでは全滅しに行くようなものです。 Walaupun beberapa orang prajuritnya sempat khawatir karena menganggap kalau itu adalah misi yang mustahil, namun Shin tetap optimis dan meyakinkan rekan-rekannya tersebut kalau dia mampu memimpin mereka semua untuk menyelesaikan misi tersebut. So hanya dengan bermodalkan 100 orang, Shin kemudian mulai menyusup menuju ke garis belakang pertahanan musuh dengan memanjat perbukitan untuk melaksanakan misi yang sangat krusial bagi jalannya pertempuran tersebut. Tapi walaupun di sini Shin dan yang lainnya sudah memilih jalur yang agak repot, namun mereka masih tetap harus berhadapan dengan pasukan musuh yang ternyata juga standby di wilayah tersebut dan terpaksa unit khusus Shin pun harus melawan mereka walaupun hanya berjumlah 100 orang. 行くぞ。 Lalu karena pasukan musuh tidak ada habisnya sedangkan kondisi geografi sangat tidak menguntungkan, beberapa orang dari unit Shin lalu mengusulkan untuk memecah tim menjadi 2, satu bertahan di tebing untuk menghalangi pasukan musuh, satu lagi melanjutkan perjalanan karena lokasi Komandan Fuki sudah sangat dekat yang berada di balik bukit tersebut. 太陽半分に分けましたな。 Berita tentang unit Shin yang mulai menerobos dari arah samping akhirnya sampai ke telinga Komandan Fuki. Namun karena saat itu dia sedang fokus mengatur pasukannya di medan perang utama, Shin dan yang lainnya sama sekali tidak digubris olehnya. Ditambah lagi setelah mengetahui kalau jumlah pasukan tersebut hanya kurang dari 100 orang dan bahkan bukan prajurit terlatih, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman sama sekali. Sementara itu di medan peperangan utama, pasukan elit negara Jin terlihat seolah mendominasi dengan melakukan serangan secara terus-menerus hingga pada suatu momen pasukan Zou akhirnya mundur dari garis depan. Melihat kalau itu adalah kesempatan untuk menyerang, para prajurit negara Jin pun semakin bersemangat dan maju lebih jauh lagi. Namun sayangnya mereka tidak menyadari kalau itu adalah sebuah perangkap yang telah direncanakan oleh Komandan Fuki untuk menghabisi mereka sekaligus dengan hujan anak panah.
Di sisi lain, Shin yang melihat kejadian itu dari atas bukit, kemudian memutuskan untuk langsung all-in turun ke bawah dan menyerang pasukan pelindung Komandan Fuki secara langsung. Hal itu nekat dia lakukan karena jika tidak, maka pasukan Jin yang posisinya tertekan akan semakin hancur dan membuat pasukan mereka akan berfokus kepadanya. So, tanpa pikir panjang, Shin dan unitnya pun langsung lompat dan berlari sekuat tenaga ke arah Jenderal Fuki berada. Walaupun dengan bersusah payah, semakin dekat dengan Komandan Fuki, tentu saja semakin banyak juga pasukan yang berusaha menghentikannya. Dan disinilah Komandan Fuki akhirnya mulai memperhitungkan kemungkinan Shin yang dengan ajaibnya sampai ke titik itu. Saat itu juga, Fuki sadar kalau sedari awal, Oki memang memancingnya untuk mengepung pasukan utama yang mana kalau itu benar, berarti pasukan petani yang mengincarnya itu bukanlah pasukan sembarangan dan untuk itu, dia langsung memutuskan untuk memundurkan pasukannya. 意外と私もタイヤー下がるぞ Namun usahanya itu terlambat karena Shin dan unitnya telah berhasil menerobos penjagaan pasukannya dan tanpa dia sadari, tiba-tiba saat itu juga, Shin sudah seperti menjadi pahlawan perang bagi negara Jin dan bersamaan dengan gugurnya Komandan Fuki yang juga adalah seorang ahli strategi pasukan Zhao, Komandan Choso yang mendengar hal itu lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk sementara mundur dan memindahkan markas mereka ke perbukitan. Namun menurut Jenderal Oki, semua itu hanyalah awal karena pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah ini. どうも匂います Singkat cerita, malam harinya setelah seharian bertempur di medan perang, diperlihatkan unit Shin bersama dengan para prajurit lainnya yang sedang berkumpul sambil bakar-bakar merayakan kemenangan hari pertama peperangannya, di mana secara tiba-tiba muncul seseorang dengan membawa senjata besarnya yang datang entah dari mana dengan berjalan kaki dan langsung menyerang mereka. Walaupun Shin dan Kyokai sempat berusaha menghentikan orang tersebut, namun level kekuatan mereka terlihat jauh berada di bawahnya, di mana kemudian dia memperkenalkan dirinya bernama Houken, salah satu orang yang dijuluki sebagai Bushin alias dewa perang yang ditakuti oleh klan Kyokai. 教会の一撃をかわした因縁の戦い武神 Kabar tentang serangan itu pun dengan cepat sampai ke Aula Raja di mana Sobun Kun yang juga mendengarnya langsung menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi dulu salah satu dari 6 jenderal besar negara Jin bernama Kyo yang juga kekasih Jenderal Oki sempat berduel dengan Houken, namun karena saat itu dia tidak mengetahui apa yang dilawannya, beliau justru tewas di tangan Houken. Mendengar hal itu, Jenderal Oki pun tidak tinggal diam dan langsung membalas perbuatannya dengan menyerang wajahnya. Namun entah bagaimana, Houken masih bisa selamat dari serangan Jenderal Oki dan sejak saat itu dia tidak pernah kelihatan lagi. Hingga akhirnya mendengar kalau Jenderal Oki memimpin pasukan negara Jin, dia pun kembali muncul yang mana hal itu sekaligus menjadi alasan Jenderal Oki yang tiba-tiba kembali berniat turun ke medan perang melawan negara Zhou. Ternyata dia sudah menyadari kehadiran Houken yang mana artinya peperangan itu bisa dibilang adalah pertempuran pribadi mereka untuk saling membalaskan dendam. 王騎を討つために 突撃 Dan itu juga menjadi ending dari film ketiga di sequel Kingdom, di mana seharusnya paling tidak masih ada satu lagi karena cerita season 1 di animenya masih kurang seperempat lagi, Jenderal Oki melawan Houken. So, intinya saya agak kecepetan ngerangkumnya tapi nggak apa-apa, paling tidak bisa sedikit tahu jalan cerita film pertama sampai ketiga dan sedikit penjelasan sebelum film keempatnya keluar di Netflix seharusnya. Ditunggu aja, sabar.